Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 100,5 MHz AM 783 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Anda juga bisa mendengarkan siaran RRI ND melalui 90,9 MHz untuk Anda yang ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kemudian AIMER yang ada di 97,3 MHz, dan GKU di 89,00 MHz, dan juga di Sika Maumere di 88,7 MHz. Pendengar, informasi untuk Anda pendengar di sesi wawancara, geotermal Karun masuk nominasi wisata unik API 2023 ya, API Award 2023. Setelah tahun lalu di nominasi yang sama pendengar ya, Kabupaten Lembata ini meraih juara 1 melalui Pulau Siput Awololong, dan akankah tahun ini Pulau Lembata juga maksud kami Kabupaten Lembata juga ini mendulang kesuksesan yang sama begitu pendengar ya. Karena Kabupaten Lembata dipastikan hadir pada malam penganugerahan API Award 2023. Nah, untuk membicarakan soal ini pendengar RRI, kami sudah bersama di ujung telepon bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lembata, Pak Jack Bowor. Pak Jack, selamat pagi. Selamat pagi Nalini, selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Oke, terima kasih Pak Jack ya. Profesiat untuk Kabupaten Lembata, ini kabar gembira begitu ya. Kembali mendapatkan undangan untuk bisa menghadiri malam penganugerahan API Award 2023 di Ambon. Ini kapan pelaksanaan begitu Pak Jack? Ya, sesuai dengan undangan dari penyelenggara itu di tanggal 1 November 2023. 1 Beberapa November. waktu ke depan. Oke, Ya. baik. Undangan itu diterima oleh Kabupaten Lembata ini kapan? Undangan kita terima di Kabupaten Lembata kemarin, undangan di tanggal 9 Tanggal 9. Oktober 2000. Ya. Oke, tanggal 9 Oktober ya. Dan pelaksanaannya 1 November 2023, dan ini dipastikan bahwa Kabupaten Lembata akan menghadiri malam penganugerahan API Award 2023 di Ambon ya Pak Jack ya. Betul sekali Leli, betul sekali. Dan ini apakah Pak Kadis Pariwisata juga akan ikut hadir begitu ya dalam malam penganugerahan ini? Ya, semoga nanti akan bisa mendampingi Pak Bupati dalam menerima penganugerahan di Ambon pada tanggal 1 November 2023. Oke, baik. Pak Jack, ini pengalaman tahun lalu begitu ya. Biasanya yang diundang itu adalah daerah yang menjadi urutan pertama atau polling tertinggi, ataukah ketiga daerah begitu ya, juara 1, 2, dan juga 3 begitu Pak Jack. Baru tanggal 1 November itu baru diumumkan secara resmi begitu Pak? Atau seperti apa? Seperti biasanya yang diundang itu adalah 3 nominator, Oh juara iya. 1, juara 2, juara 3. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, sebelum API Award di tahun 2022, ketika kita menjuarai juara 1 di Pulau Siput Awololong, sebelum-sebelumnya kita diundang, dan pada saat itu kita menduduki juara 2 untuk kategori yang pernah kita usulkan sebelum Pulau Siput Awololong. Demikian Leli. Oke, baik Bapak. Oh ya, jadi juara 2 ya tahun lalu ya? Bukan, di Juara 1. beberapa sebelumnya, sebelum Oh Awololong. iya, oke, baik. Iya, Pak Jack ini optimis ya bahwa tahun ini Kabupaten Lembata menjadi juara bertahan begitu ya untuk nominasi yang sama di 2023 ini. Mudah-mudahan, karena di periode di bulan Agustus kemarin, bulan Agustus kita di posisi untuk peringkat sementara, peringkat 1. Nah, di akhir periode di bulan September itu nanti akan kita ketahui saat malam puncak Anugerah Pesona Indonesia di Ambon. Oke, baik Pak Jack, kita beberapa hari yang lalu pernah ngobrol begitu ya soal pesona yang ada di Geothermal Karun Lembata begitu ya. Nah ini perlu dijelaskan kembali ya, apa sih yang unik ya begitu ya dari Geothermal Karun ini sehingga bisa masuk ke nominasi 3 besar begitu dalam API Award 2023.
Baik, terima kasih Naleli. Jadi yang unik yang ada di geothermal Karun Watuwawer itu Mhm, adalah sebuah kondisi aktivitas budaya yang terikat dengan alam, di mhm, mana sumber energi panas bumi itu dioptimalkan untuk kepentingan memasak bahan pangan yang ada di Kampung Watuwawer atau di Desa Atakore, Kecamatan Atadei. mhm. Ringkasnya demikian. Oke, baik. Dampak yang biasanya dirasakan begitu ya, oleh, daerah-daerah yang sudah masuk nominasi begitu ya. Sebut saja Pulau Siput Awulolong di tahun 2022 kemarin ini, menjadi, juara pertama begitu ya, untuk nominasi yang sama. Nah ini ke depannya ini, seperti apa perkembangan untuk, peningkatan begitu ya, objek wisata ini Pak Jack? Baik, terima kasih. Jadi dampak utama yang terasa Mhm, pasca memasarkan destinasi pariwisata di Kabupaten Lembata untuk diketahui oleh semua, baik di Indonesia maupun di mancanegara, mhm, itu adalah meningkatnya jumlah kunjungan. mhm, Perkembangan pasca COVID kemarin untuk kondisi kunjungan di tahun 2021, mhm, wisatawan mancanegara memang pada saat itu sama dengan nol, dengan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara sebanyak 3.913. Di 2022 kemarin, mhm, itu sejumlah wisatawan Nusantara sebanyak 12.496 dan wisatawan mancanegara sebanyak 153. Dan di 2023 ini, untuk data kita yang terakhir per September, itu total wisatawan Nusantara berjumlah 10.435, mhm. wisatawan mancanegara sebanyak 315 dengan total seluruhnya 10.750 wisatawan atau pengunjung. Nah, Mmm, itu yang terasa. Karena itu dari akibat dari jumlah kunjungan yang cenderung atau terus meningkat, tentu berimplikasi terhadap seluruh aktivitas teristimewa aktivitas ekonomi atau para pelaku iya, ekonomi kreatif yang mhm, ada di Kabupaten Lembata. mhm. Demikian. Iya, persiapan ke depannya untuk, API Award 2024 ini biasanya dimulai, sejak Januari begitu Pak Jack ya? Ya, benar sekali. Aha, ini, sudah hampir di akhir 2023, persiapan untuk 2024 untuk mengikuti API Award ini seperti apa untuk Kabupaten Lebata? Baik, terima kasih. Jadi untuk Kabupaten Lembata dalam kondisi apapun, Mhm, kita akan terus mengajukan destinasi-destinasi atau atraksi wisata yang berpotensi mhm, untuk masuk dalam kategori-kategori yang dimungkinkan. Sekalipun iya, kita tidak memiliki anggaran yang khusus untuk disediakan dalam rangka API Award tahun 2024. mmm, Karena di tahun 2023 yang sama tahun ini, mhm, demikian pun kondisinya kita tidak memiliki anggaran khusus oh iya, untuk mendorong API Award. Dalam kondisi yang demikian, kita mhm, maksimum dan kita akan bertahan dengan kondisi sumber daya dari berbagai pihak untuk mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2024, khusus untuk keikutsertaan mhm, dalam API Award tahun 2024 untuk kategori-kategori yang dimungkinkan. mhm, Demikian. oke, dan untuk, kategori yang sama ya, nominasi untuk ke wisata unik ini apakah, akan terus diikutkan begitu ya, teristimewa di tahun 2024 nanti begitu Pak Jack? Ya, nanti kita akan inventarisasi atau melihat lagi destinasi lain yang Mhm, harus kita usulkan. Karena pada prinsipnya destinasi yang sudah diajukan dan masuk dalam nominasi API Award untuk tahun-tahun sebelumnya sampai dan tahun 2023 mhm, tentu tidak kita ajukan lagi. Yang akan kita ajukan adalah destinasi lain atau destinasi baru, baik di kategori yang sama maupun di kategori yang lain yang kita mhm, pandang dapat kita ajukan untuk di oke. tahun 2024.
Bicara soal nominasi unik ya, wisata unik yang ada di Lembata sudah ada 2 yang diajukan dan ini, berturut-turut ya menjadi urutan 1 begitu Ya, dalam API Award 2022 dan juga 2023. Nah 2024 benar. ini juga, harus dipertahankan begitu ya Pak Jack ya? Ya, tentu kita memiliki kehendak yang sama Ah untuk terus memasarkan, produk atau atraksi atau destinasi, mhm, yang memiliki daya tarik, tentu kita berharap, itu banyak orang, ingin atau hendak ke Lembata untuk menikmati, objek wisata atau destinasi, pariwisata, baik itu destinasi pariwisata, objek wisata budaya, mhm, objek wisata alam maupun objek wisata buatan yang kita miliki. mmm, Kata kunci adalah, memiliki daya tarik yang kuat atau yang tinggi. Tentu itu akan menggoda setiap orang, mhm. baik di daerahnya sendiri maupun di luar daerah sampai di ya NTT, Indonesia, bahkan dunia untuk boleh, ke Kabupaten Lembata karena ada sesuatu yang menarik. Yang unik ya dan, pemerintah Kabupaten Lembata ini punya feeling yang strong begitu, yang kuat ya. Sehingga 2 tahun berturut-turut ini masuk dalam 3 besar ya di 2022 ya sudah pasti sudah di urutan pertama begitu ya. Ini yang menjadi teka-teki Iya, di 2023 ini, di iya, tanggal 1 kita akan iya, mendapatkan informasi pengumuman yang pasti ya. Akankah, iya, geotermal ini, bisa menjadi urutan 1 begitu ya, Kabupaten Lembata iya, kembali, semoga. kembali, ada di posisi 1 untuk, kategori unik begitu ya, wisata unik. Baik, Pak Jack, apa yang menjadi pesan Anda begitu untuk masyarakat Kabupaten ND dan juga, yang ada di luar Kabupaten ND bahkan di dunia ya, untuk, selalu ikuti perkembangan dan juga selalu, bisa mengunjungi begitu ya, berlibur ke Lembata begitu ajakannya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Naleli. Jadi untuk, masyarakat di kota ND dan, semuanya di luar kota ND, di provinsi NTT, dan juga di Indonesia bahkan di luar negeri, ya ND luar biasa Mhm, dengan destinasi yang sudah mendunia, salah satunya adalah, Kelimutu yang pernah menjadi salah satu keajaiban dunia, iya, itu adalah satu contoh yang luar biasa yang memiliki daya tarik yang luar biasa dan tentu dengan kondisi itu, berdampak banyak terhadap berbagai sektor. Kita berharap, Lembata juga demikian walaupun belum mencukupi atau belum seperti kota ND dan sekitarnya. mhm, Tentu kita berharap, saudara-saudara kita semua di ND dan sekitarnya, dengan berbagai kepentingan boleh berkesempatan ke Kabupaten Lembata untuk juga bisa, menikmati keindahan, keunikan dan segala macam yang ada di Kabupaten Lembata, sekaligus bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata. Jika ke Lembata, mhm, kita berharap ya tidak usah cepat-cepat pulang, tapi iya. boleh berlama-lama, ya bisa ke Lamalera, bisa ke Pantai Bean, Pasir Putih, bisa ke ya yang sekarang adalah geothermal Karung Batu Wawer, Pulau Siput dan lain sebagainya Mhm. untuk destinasi alam dan juga berbagai destinasi budaya yang kita miliki di Kabupaten Lembata. Itu harapan kita. Dan tentu Mhm. ND dan sekitarnya seluruh Flores Lembata perlu ada kolaborasi yang intens untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Flores Lembata bahkan sampai di Alor. Demikian, Deli. Oke, baik Bapak. Terima kasih dan RRI ND siap ya untuk terus memberikan informasi kepada pendengar perkembangan-perkembangan yang ada di Kabupaten Lembata. Dan banyak pendengar yang mengatakan bahwa tunggu kami di Lembata begitu Pak Jack. Oh, siap selalu menunggu, dan Oke. memang kehidupan sendiri adalah penuh dengan menunggu, jadi Mhm. kami selalu menunggu. Oke, Siap. baik. Pak Jack, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi, selamat Terima kasih, menjalankan Deli. Terima kasih aktivitasnya. untuk Sukses semua hari ini. pendengar RRI yang di mana saja berada. Ya, terima kasih.